Pinang itu ita nomor mobil F sada 276 pitu onom OF pas apa pindah jauh terhalang untuk diakoni. Shalom. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita hening sejenak. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Mari kita bernyanyi nomor 588. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 126. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu titah ke-5 sampai 10. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, mari kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 421.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 403. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 9. Mari kita baca secara responsoria. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya Seperti dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 104.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta kita pada minggu hari ini 20 Maret 2022. Bagian yang pertama, warta umum. Yang pertama, nama minggu. Pada hari ini adalah Minggu Okuli, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Topik minggu, bertobat supaya tidak binasa. Yang ketiga, ibadah minggu. Jadwal ibadah minggu 27 Maret 2022 adalah pukul 8 WIB, Sektor Baros 1, Baros 2, Sindang Palai, Cipenengah, Ciaul, Cikembar. Pukul 10.30, Sektor Cibadak, Nangleng, Cisaat, Tanjung Sari, Gading Kencana, Kota, dan Nyomplong. Keempat, persembahan ke depan. Pada minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan ke depan untuk membantu pengobatan keluarga Bapak Frederico Nenggolan, Ibu Boris Tanggang. Pada hari Minggu 27 Maret 2022 kita mengumpulkan persembahan ke depan untuk perpisahan Kepala Bidang Diakoni Distrik 28 Demoskap. Yang kelima, baptisan kudus. Pada hari Minggu 3 April 2022, gereja kita akan melaksanakan pembaptisan kudus untuk anak-anak. Yang keenam, anak lahir. Pada hari Kamis 17 Maret 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Bapak D. Munte, Ibu Borusi Debang dari sektor Gading. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat. Pada hari Jumat 11 Maret 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Bapak BP Sejabat Ibu Borusi Hotang dari sektor Tanjung Sari. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat. Yang ketujuh, panitia pesta tahun kesehatian dan perhehyon perempuan. Perayaan pesta puncak tahun kesehatian dan perhehyon perempuan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 9 WIB atau sekali ibadah. Sumber dana untuk memenuhi kegiatan pesta tahun kesehatian dan perhehyon perempuan akan dilaksanakan dengan menjalankan proposal, donatur, dan lelang. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP untuk dapat memberikan bantuan secara moral maupun materi untuk membantu pelaksanaan kegiatan pesta tahun kesehatian dan perhehyon perempuan.
Adapun jenis kegiatan atau perlombaan dibagi menjadi dua, yakni pertama, perlombaan jasmani pada hari Sabtu 9 April 2022. Yang ke-1, lomba merias make up lengkap dengan pakaian. Yang kedua, lomba memasak dengan bahan singkong. Yang ketiga, lomba menjinjing botol. Yang keempat, lomba merangkai bunga altar. Yang kedua, perlombaan rohani pada hari Minggu 10 April 2022 pukul 13 WIB. Yang pertama, lomba cerdas cermat Alkitab atau CCA. Yang kedua, lomba tebak lagu dan nomor buku ND. Catatan, untuk bahan-bahan lomba jasmani diserahkan ke sektor masing-masing. Yang ke-8, pertanian sektor atau keluarga. Yang pertama, pada hari Kamis 24 Maret 2022 di wilayah 1A sektor Cikembar di rumah keluarga Bapak D. Panjaitan, Ibu Boru Lubis. Di wilayah 1B sektor Cipanengah di rumah keluarga Bapak Situa B. Situmorang, Ibu Boru Simatupang. Di wilayah 1C di sektor Cibadak di rumah keluarga Bapak S. Situmorang, Ibu Boru Sigalingging. Di wilayah 1D di sektor Nyomplong di rumah keluarga Bapak B. Sitorus, Ibu Boru Purba. Di wilayah 1E sektor Tanjung Sari di rumah keluarga Bapak H. Simangunsong, Ibu Boru Sinurat. Di wilayah 1F sektor Gading di rumah keluarga Bapak N. Situmorang, Ibu Boru Simbolon. Di wilayah 1G sektor Cisaat di rumah keluarga Bapak F. Sigalingging, Ibu Boru Haryanja. Pada hari Jumat 25 Maret 2022 di wilayah 2A Baros 1 di rumah keluarga Bapak J. Naibaho, Ibu Boru Lubis. Di wilayah 2B sektor Ciaul di rumah keluarga Bapak P. Siringoringo, Ibu Boru Purba. Di wilayah 2C sektor Tanjung Sari di rumah keluarga Bapak S. Nembababan, Ibu Boru Purba. Di wilayah 2D sektor Sindang Palai di rumah keluarga Bapak D. Sijabat, Ibu Boru Bakara. Di wilayah 2E sektor Nangleng di rumah keluarga Bapak M. Kultom, Ibu Boru Sitio. Yang ke-9, warta akan menikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan putra atau putri jemaat kita, Piski Triandos Panjaitan ST, putra dari Bapak atau Ibu Firman Panjaitan ST Tiurma Boru Siagian SPD, alamat Bengkong Baru, Blok B, Jemaat HKBP Estomihi, Resort Estomihi Bengkong, dengan Teresia Munte Espar, putri dari Bapak atau Ibu Marhasil Munte, Ibu Amril Lumban Batu, alamat Jalan Nilam 5, Perum Baros Kencana, Jemaat HKBP Sukabumi, Resort Sukabumi. Pemberkatan pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Maret 2022 di Gereja HKBP Estomihi, Resort Estomihi, Bengkong, Batam. Bagian yang kedua, warta keuangan. Jumlah persembahan minggu pagi, minggu siang, persembahan sekolah minggu, persembahan PA, persembahan kebaktian sektor atau keluarga, ucapan syukur, totalnya adalah untuk kas gereja 10.042.000 rupiah, untuk diakoni sosial 2.598.000 rupiah, untuk pusat 2.303.000 rupiah, total keseluruhan 14.943.000 rupiah.
ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Bagi jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran pada minggu ini, dari gereja mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Dan yang ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati, semoga menjadi keluarga yang bahagia dan selalu diberkati Tuhan. Pilihan pertanyaan sektor, nama keluarga, sektor dan jumlah boleh kita lihat di InFocus. Total keseluruhan Rp2.018.000. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati segala persembahan kita dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami selama 1 minggu ini Tuhan. Tuhan berkati perjalanan kami, Kau berikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani aktivitas kehidupan kami. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur berkat-Mu yang telah Kau berikan pada kami, keluarga lepas keluarga, sehingga kami Tuhan dapat menjalani hidup kami ini dengan sukacita. Juga Tuhan kami berdoa pada jemaat-Mu yang kurang sehat, kiranya Tuhan memberkati pengobatan mereka, berkati juga Tuhan untuk segala pekerjaan mereka agar selalu bersukacita ke depannya. Juga kami Tuhan berdoa untuk orang yang dalam segala banyak Tuhan pergumulan dalam hidupnya, kiranya Tuhan memberikan sukacita ke depannya agar keluarga Tuhan lepas keluarga bisa mengucap syukur ke depan-Mu, ke hadapan-Mu karena berkat-Mu Tuhan. Kami Tuhan berdoa juga bagi anak-anak kami Tuhan yang dalam sekolah Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, buka hati dan pikiran Tuhan untuk belajar sehingga Tuhan anak kami menjadi anak yang dibanggakan. Kau berikan ke sukacita dan kebesaran. Juga Tuhan kami berdoa untuk anak kami Tuhan yang dalam mencari pekerjaan, kiranya akan bukalah pekerjaan pada mereka agar menjadi sukacita Tuhan bagi mereka dan juga keluarga. Kami juga berdoa pada negara-negara kami ini, kiranya Tuhan yang memberikan pada pemerintahan kami bisa mengayomi dan memberikan kesejahteraan pada seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa pada minggu ini, yaitu topik minggu pada hari ini. Kami diajak untuk bertobat supaya kami tidak binasa. Oleh karena ini Tuhan, restorasi hati pikiran kami, gerakan perubahan hati kami Tuhan, agar kami Tuhan bisa bertransformasi atau meninggalkan segala kekurangan kami, kejahatan kami untuk datang ke hadapan-Mu. Juga Tuhan kami mohon segala aktivitas kehidupan kami ke depannya Kau yang berkati Tuhan agar menjadi sukacita bagi kami dan Tuhan menjalani hidup ini. Dan juga Tuhan kami memohon kiranya dosa dan kekurangan Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Hapuskanlah Tuhan agar kami layak berdoa dan mengucap syukur ke hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dalam sukacita. Berdoa
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk ibadah kita hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sikap menghakimi adalah perilaku yang sering terjadi baik dalam kehidupan umat zaman dahulu kala sampai saat ini. Penghakiman yang selalu disampaikan oleh satu orang terhadap saudaranya ketika ada mengalami pergumulan, masalah, bahkan musibah. Ia selalu mengatakan itu adalah karena dosanya, karena dosa ayah ibunya, karena dosa anak-anaknya, dan karena dosa nenek moyangnya. Hal itu dapat kita lihat dalam penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ayub menderita, sahabatnya mengatakan itu karena dosa anakmu, itu karena dosamu, dosa bapakmu, dan dosa nenek moyangmu. Saudara-saudara, pelaku penghakiman yang dilakukan oleh orang-orang lain, mungkin juga bapak ibu adalah salah satu pelaku dari itu.
Jadi tidak hanya zaman Alkitab, pada masa orang-orang abad pertama yang demikian, mungkin kita yang di sini juga boleh dan pernah berlaku yang demikian. Itu teh kemungkinan. Oleh karena itu kita sering mendengar itulah karma katanya. Dan hal itu tadi yang disampaikan oleh banyak orang kepada Yesus. Mereka langsung menuduh orang-orang Galilea adalah orang berdosa. Karena ada beberapa orang yang mencampurkan darah dengan persembahan tadi. Maka hanya pelakunya yang tertangkap itu yang dikatakan orang berdosa. Tetapi yang lain tidak ikut berdosa. Oleh karena itu mantan Presiden Amerika Serikat pernah berkata, orang yang lebih jahat bukan orang yang dipenjara. Tetapi bisa juga orang yang lebih jahat adalah orang yang bebas berkeliaran di luar penjara. Dan orang yang paling banyak berbuat dosa bukan hanya orang-orang yang tidak pernah beribadah dan tidak kenal apa itu Tuhan, dibanding dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi satu tetong inang unggodang dosa ni halahasya dosa tak ala burju hitam minggu. Ya. Karena banyak dari antara orang-orang sekarang ini yang munafik hidupnya. Datang beribadah, baca firman Tuhan, pintar berdoa, tapi perilakunya tidak memperlihatkan pertobatan. Maka Yesus tadi mengatakan, apakah orang Galilea yang lain tidak lebih jahat? Atau apakah orang 18 yang di Siloam yang ditimpa menara orang yang paling banyak dosanya daripada yang lain? Mengapa Yesus mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara? Karena kaum Farisi, ahli Taurat, yang adalah ahli dalam mengajar firman Tuhan, atau yang disebut dengan mereka adalah pemimpin-pemimpin agama yang menyampaikan firman Tuhan pertobatan, tetapi dia tidak bertobat. Dan banyak di kalangan sekarang yang demikian, menyampaikan pertobatan tapi dia tidak mau bertobat. Dan itulah yang ditegur oleh Yesus, sehingga ia mengatakan, apakah yang lain demikian? Maka Yesus membandingkan 18 orang yang mati ditimpa menara bait suci yang roboh dengan beberapa orang dari Galilea. Tarsongonido jujut nak kita makin ngate. Kan? Tertauhu midodong atta. Hapedang tatadda isedohita. Pitor dosa ni dong hatta nasa deido taber kale dosatta 1000 dang taida. Idong ngulu ni jalma no ay ngata kenate. Ido kan? Do banatu baka persoalan. Maka firman Tuhan mau mengajak kita hari ini. Telitilah hidupmu, telitilah perbuatanmu, telitilah sikapmu, dan bertobatlah. Jangan minta orang lain bertobat, tapi dirimu yang harus bertobat.
Jangan minta orang lain berubah, tapi dirimu dan kita yang harus berubah. Sebagaimana orang bijak mengatakan, kamu tidak akan dapat merubah dunia ini ketika kamu tidak dapat merubah dirimu. Maka Yesus melalui jawabannya kepada kaum Farisi dan ahli Taurat mengatakan melalui firman Tuhan hari ini, bertobatlah engkau. Dosamu paling besar dibanding yang lain, katanya. Ini yang harus kita hayati, Bapak Ibu Saudara, semua kita. Tidak perlu kamu memperhatikan apa yang dilakukan saudaramu, perhatikan apa yang kamu lakukan. Tidak perlu kamu membicarakan apa yang dilakukan oleh saudaramu, bicarakan apa yang kamu lakukan dan kerjakan. Itu orang beriman. Dirimu yang harus kau selamatkan duluan, jangan orang lain. Kita jangan seperti agen-agen yang di terminal, yang mengajak orang datang pergi ke suatu tujuan, tapi dia tinggal di terminal. Jangan seperti itu hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, memang penderitaan, pergumulan, persoalan tidak akan pernah berakhir dari hidup kita selama kita di dunia ini. Tetapi tidak semua masalah yang kita alami karena dosa kita. Walau ada manusia menderita karena dosanya, karena kedapatan mencuri, melakukan kejahatan sehingga dia dimasakan. Maka firman Tuhan mengatakan, telitilah penderitaan yang kau alami. Apakah itu karena imanmu atau karena perbuatanmu? Jadi jangan gampang kita mengatakan A sebelum kita teliti. Asal takkas kamakana unang pitor ponis dongamu odoy musuku joybana. Dah? Tak kasih. Unang bain pikiranmu, unang bain panibangyomu, unang bain penilaianmu. Dihodoy sitong, dihalhadak sitong, didebatadak sitong. Alani firman Tuhan mengajak kita sekarang mereview, menilik dalam hati kita, siapakah kita ini. Karena kita selama hidup di dunia ini butuh penyertaan Tuhan. Selama kita di dunia ini kita butuh anugerah Tuhan. Maka untuk mendapatkan anugerah Tuhan itu adalah pertobatan. Di dalam pertobatan itulah kita akan menerima berbagai kasih setia daripada Tuhan. Oleh karena tadi Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang kebun dan pohon ara. Walau sudah ditanam 3 tahun, tetapi Yesus mengatakan jangan dulu ditebang. Biarkan dulu, masih kita harapkan ada buah, katanya. Siapakah pekerja kebun dan siapakah pohon ara yang dimaksud? Adalah kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita jemaat yang telah dianugerahi Tuhan keselamatan. Kita pohon ara. Dan kita juga kebun tempat pohon ara itu ditanam. Maka kita
dibiarkan hidup sekarang adalah untuk menghasilkan buah yang baik untuk Allah, untuk hidup kita, dan boleh dirasakan oleh masyarakat sekitar kita. Bagaimana supaya pohon ara itu dapat berbuah? Maka kita harus membiarkan pemilik hidup kita, yaitu Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, bekerja di dalam hidup kita dan menjadikan firman Tuhan santapan rohani, harta yang paling utama dan yang berharga bagi kita. Karena hanya dengan firman Tuhan kita boleh melakukan perubahan dan pertobatan. Itu sebabnya dalam epistel tadi dikatakan, carilah Tuhan selagi ia bisa ditemui. Berserulah kepada Tuhan selagi ia mau menjawab. Ternyata ada waktu kita tidak dapat menemukan Tuhan. Ada waktu bagi kita tidak didengar oleh Tuhan karena kita tidak benar mencari dan memanggil Dia. Jadi karena kita adalah milik Tuhan, mati hidup kita adalah milik Dia, maka Ia masih membiarkan kita sekarang berjalan di waktu yang Dia berikan. Karena Dia tidak menghendaki kematian orang fasik. Tuhan tidak menghendaki kita mati dalam dosa, tetapi Tuhan menghendaki kita bertobat. Sebagaimana dalam kitab Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka supaya mereka bertobat. Dan pohon ara serta pekerja kebun anggur tadi dalam gereja adalah para pelayan. Pendeta, guru huria, Bibel Pro, Sintua, Diakones, yang sekaligus adalah pohon ara dan juga pekerja kebun pohon ara itu. Maka kita, para pelayan juga perlu bertobat. Perlu bertobat. Dari mana kita perlu bertobat, kitalah yang tahu dari mana kita perlu bertobat. Boleh kita bertobat dari berbagai macam alasan untuk tidak melayani. Boleh kita bertobat dari kemalasan datang untuk kegiatan gereja. Boleh kita bertobat dari hal-hal yang lain. Banyak yang perlu kita lakukan pertobatan dalam hidup ini. Tanpa terkecuali. Kalau Yesus tadi menegur kaum Farisi, ahli Taurat, atas pertanyaannya dalam ayat 1 sampai 2 tadi. Boleh juga itu teguran bagi kita, para pelayan yang dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan jemaat ini menjadi tempat kita melayani. Dan pohon-pohon ara jemaat-jemaat yang kudus yang ditebus oleh Kristus ini tidak diperkenankan oleh Allah satu pun hilang dari antara mereka. Dan Tuhan menghendaki jemaat-jemaat yang Dia percayakan ini tidak larut dalam menikmati kehidupan dunia ini, lupa dengan kehidupan rohaninya. Maka tugas itu disampaikan kepada kita. Dan disitulah perlu kita ingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan ajak bertobat jemaatmu jika kamu tidak bertobat.
Semua kita, tanpa terkecuali. Jangan ajak jemaatmu pertangyangan, kamu tidak pertangyangan. Jangan ajak jemaatmu marminggu, kamu tidak marminggu. Jangan ajak jemaatmu melakukan yang baik, kamu tidak melakukan yang baik. Seorang pelayan, seorang orang percaya, hamba-hamba Tuhan, baik jemaat, pertobatan itu harus dia tunjukkan dengan perilaku hidup sehari-hari, bukan dalam kata-kata. Jadi semua kita yang hadir ibadah hari ini, Tuhan ajak untuk melihat jauh ke depan. Karena hari ini adalah waktu pengasihan dari Tuhan bagi kita. Jangan lewat hari anugerah yang Tuhan berikan, hari pengasihan yang Tuhan berikan, tanpa ada yang kita lakukan dalam hidup kita. Ari para serohau donoaing, ante, udang lewat ari para serohau ni cengolu tahun, dangadong berperbui tungoluta. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita sementara waktu di dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita akan berakhir. Tetapi selagi Tuhan memberikan waktu bagi kita, mari kita hidup menurut firman Tuhan. Jadi kalau dikatakan tadi, biarkan jangan tebang, artinya kita diberi Tuhan kesempatan hidup supaya kita boleh memiliki berkat anugerah selama di dunia ini kita, dan ketika kita meninggalkan dunia ini, mahkota kerajaan Allah juga menjadi milik kita. Itu tujuan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi bukan hanya Bapak Ibu jemaat yang harus bertobat, kami juga harus bertobat, kita semua tanpa terkecuali, karena kita adalah hidup yang diberi Tuhan anugerah. Maka melalui firman Tuhan, sebuah lagu syair dari Afrika Selatan mengatakan, apa yang telah aku lakukan Tuhan. Sensenina, sensenina katanya. Ahadona kebaik Tuhan. Mari kita bertanya. Jangan tanya saudaramu apa yang kamu lakukan. Tapi mari kita bertanya, apa yang telah aku lakukan Tuhan dalam hidupku merespon anugerah yang Engkau berikan. Dan apa yang harus saya lakukan Tuhan supaya aku menjadi pemilik semua anugerah berkat kehidupan yang kamu sediakan. Inilah yang harus kita renungkan semua Bapak Ibu. Sekali lagi tanya, apa yang sudah kita lakukan, kamu lakukan kepada Tuhan. Yang terakhir, yang mau kita renungkan dari firman Tuhan. Dikatakan tadi dalam topik Minggu Okuli, mataku memandang kepada Allah. Kenapa kita harus memandang kepada Allah Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena dialah sumber pertolongan. Dialah sumber keselamatan. Dialah sumber kehidupan bagi kita. Hanya Dia yang mampu memenuhi hidup kita. Sedangkan ketika kita memandang ke dunia ini, maka kita akan jauh dari Tuhan. Maka kita akan terjerumus ke dalam kejahatan, terjerumus ke dalam dosa dan maut. Karena ketika kita memandang ke dunia ini, yang dikatakan oleh Epistel dalam Yesaya 55, maka kita akan memakai pikiran kita, akal kita, dan kita akan jatuh kepada sifat menghakimi orang lain. Tetapi memandang kepada Allah, kita akan memiliki kekuatan,
memandang kepada Allah, maka kita akan disempurnakan dalam perjalanan kehidupan kita. Boleh Bapak Ibu Saudara-saudara kita perhatikan ya, orang yang memandang ke dunia ini. Dalam rumah tangga suami istri, broken home. Ya. Dalam berkeluarga bersanak saudara, berkelahi. Ya. Yang memandang ke dunia ini, maka dia akan memakai perkalian. Dan kalau berteman dengan ini, maka ada untung. Tidak berteman dengan ini, tidak ada untung. Maka inilah ditemani. Sehingga orang yang memandang ke dunia ini, hidupnya akan hancur. Jadi walau kita hidup di dunia ini, tapi pandanglah kepada Allah. Sehingga apa yang kau rindukan akan kamu dapatkan dari anugerah Allah. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat, kata Yohanes melalui firman Tuhan di padang gurun. Dan itu juga disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini. Maka renungkanlah Bapak Ibu, jauh lebih banyak dosa kesalahan kita dibanding orang lain. Ya. Jadi jangan hitung dosa saudaramu, tapi hitunglah dosamu. Jangan hitung apa perbuatan saudaramu, tapi hitunglah apa yang kau perbuat. Mari kita tinggalkan sifat perilaku yang selalu menuding dan menyatakan penderitaan yang dialami orang lain karena dosanya. Gimana kalau orang mengatakan kepada Bapak Ibu demikian? Sakit apa enggak? Hasil teh? Mau didokok kamang kenang alan dosam alan di pangalahom babanda songoniho inaho tulungamu. Mau pabalik tuhoy hacik do. Hacik do. Biaro. Sonda mau dia lusiamu. Mau hodok ke majo inang usuk langsung. Saya mau sukun. Inang baru purba nyoisorus. Kalau orang mengatakan inang penderitaan yang kamu alami karena dosamu, sakit apa genang? Maka kalau sakit, jangan pernah katakan itu kepada orang lain. Mulai hatai hamu do ngamu hacik do, mulai hatai hamu. Hacik do mang narang inang berdibong. Ima, alani unang hatai do ngamu. Hatai madirim, songon dalatta. Mereview mamereng dosaku Tuhan alani jakon maau di hagaleoki. Maka mari semua melakukan pertobatan untuk meraih hidup yang lebih indah di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya kami menghasilkan buah melalui pertobatan kami. Kau mengajar kami untuk introspeksi diri kami masing-masing. Dan bertanya apa yang sudah kami lakukan sebagai respon atas anugerah kasih setia yang kau berikan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami melakukan pertobatan yang sungguh, di mana buahnya dapat dirasakan oleh sekeliling kami. Dan biarlah kami Tuhan selalu memandang hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah pertolongan, kekuatan, sumber kebahagiaan sukacita dalam hidup kami. Jika Engkau Tuhan membiarkan kami hidup karena Engkau mengasihi kami untuk selalu datang kepada Engkau. Biarlah kami Tuhan boleh melalui firman-Mu hari ini menintrospeksi diri, perbuatan, perilaku kami masing-masing, supaya kami hidup di hadapan-Mu. Jauhkan dari kami umat yang Engkau kasihi,
selalu mengoreksi perbuatan orang lain sebelum kami melihat siapa kami. Supaya damai sejahtera yang pada Engkau boleh menjadi milik keluarga pribadi dan jemaat serta masyarakat seluruhnya. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan pertobatan, untuk melakukan perbaikan hidup kami, supaya kami tidak menganggap kami yang paling benar dibanding orang lain. Itulah Tuhan yang kami mohonkan dari dua ibadah kami hari ini, supaya pertobatan yang betul-betul dari hati kami berikan kepada Tuhan. Berkati firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan untuk menolong saudara kita yang membutuhkan bantuan pengobatan. Karena menurut informasi dari Sintua Sektor bahwa keluarga yang membutuhkan bantuan pengobatan telah mengalami paru-paru yang bocor. Jadi membutuhkan biaya yang lumayan. Mari kita angkat pujian.
kita, perbaikan warta pertanian keluarga, sektor Cisaat di rumah F Sigalengging baru hari aja dibuat. Sebenarnya di rumah keluarga F situ Sembiring, F Sembiring baru hari aja. Yang kedua, untuk yang ulang tahun 50 tahun nanti di ibadah siang. Demikian perbaikan warta, kita berdoa. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkala persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.